Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Desa Wonoloyo adalah desa yang tenang di pinggiran kota. Warganya kebanyakan petani, sebagian pekerja serabutan. Malam di desa selalu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing terdengar. Beberapa tahun terakhir, sebuah warung steak berdiri di pinggir jalan desa, milik Pak Randi, seorang lelaki berusia 40-an yang dikenal ramah tapi tertutup. Awalnya, warung itu sederhana, hanya beratap seng. Tapi setahun belakangan, warung itu berubah total. Tembok baru, papan nama menyala, parkiran luas, bahkan ada musik yang terdengar sampai malam. Yang membuat warga heran, pelanggan yang datang bukan orang desa. Mobil-mobil mewah dari kota datang silih berganti. Tapi tetangga kanan kiri jarang ada yang makan di situ. Suatu sore, di rumah tetangga depan warung, Pak Jono dan istrinya Bu Wati berbincang sambil minum teh. "Mas, kok rame terus ya warung Pak Randi? Tapi yang makan orang-orang luar semua." "Iya Bu, padahal dulu sepi ya. Tapi semenjak adiknya mati kesetrum itu, kok rezekinya malah lancar." "Ih, jangan ngomong gitu Mas, kasihan keluarganya. Masih ingat kan si Bimo yang kesetrum di warungnya sendiri?" "Iya Bu, lagi benerin kabel korslet, kaku di tempat, meninggal di situ juga." Setelah itu, beberapa bulan kemudian sepupunya Sandi meninggal jatuh genting saat membetulkan atap warung yang bocor. Disusul Aditya, adik ipar Randi, yang meninggal di jalan saat hendak ke warung karena ditabrak truk. 3 kematian beruntun ini membuat warga bergidik. Namun, setelah semua itu, warung Randi tiba-tiba maju pesat. Dia beli mobil, beli tanah, bahkan membangun rumah besar. Malam itu, di pos ronda dekat musola, beberapa warga berkumpul. Ada Pak Jono, Pak Heri, dan Pak RT. Aku gak enak ngomong gini, tapi warung Randi itu kayaknya ada apa-apanya Pak RT. "Maksudmu pesugihan?" "Iya, 3 keluarganya mati berturut-turut. Habis itu langsung kaya mendadak. Pelanggannya bukan orang sini, bahkan tetangga aja jarang beli steak di situ. Aku pernah lihat malam-malam jam 11 ada mobil berhenti, orangnya masuk, tapi aku gak lihat keluar lagi. Tapi mobilnya udah gak ada." Pak RT terdiam, lalu menarik napas panjang. "Kita jangan sembarangan nuduh, tapi kalau memang ada yang janggal, kita harus hati-hati. Sejak kayak mendadak, Pak Randi jarang terlihat di acara warga, gotong royong, pengajian, atau ronda malam. Dia tak pernah hadir. Suatu sore, Pak Jono memberanikan diri menegur ketika bertemu di jalan. "Ran, warungmu rame terus ya sekarang. Hebat kamu Ran." Pak Randi tersenyum tipis.
Alhamdulillah Pak Jono, rezeki jangan ditolak. Iya, tapi kok tetangga jarang makan di situ ya Ran? Mungkin lidah orang sini nggak cocok Pak. Pelanggan saya kebanyakan orang kota. Jawabannya terdengar wajar, tapi sorot matanya membuat Pak Jono merinding. Beberapa bulan kemudian, malam itu hujan deras. Angin kencang membuat dedaunan berputar. Warga desa terbangun oleh suara ledakan dari arah warung Pak Randi. Api membumbung tinggi. Warga berlarian membawa ember. Namun yang aneh, tidak ada satupun mobil pelanggan di parkiran. Warung terbakar habis. Setelah api padam, Pak Randi tidak ditemukan. Hanya ada bekas arang di dapur, dan di lantai belakang warung ditemukan cincin yang pernah dipakai Bimo. Setelah kejadian itu, warung tersebut tidak pernah dibangun lagi, hanya menyisakan pondasi hangus yang ditumbuhi rumput liar. Mobil dan kekayaan Randi pun entah kemana. Aku yakin itu pesugihan. Semua keluarganya jadi tumbal, dan begitu sudah penuh, ya habis sendiri. Iya, dunia ini gak ada yang gratis. Semua ada bayarannya. Setelah kebakaran hebat itu, desa Wonoloyo mendadak sepi. Siang hari tetap ada aktivitas biasa, tapi malam hari suasananya berubah. Beberapa warga mengaku mencium bau daging terbakar jika lewat dekat bekas warung Pak Randi. Polisi datang sehari setelah kebakaran. Pak Budi, kepala polisi sektor setempat, memimpin pemeriksaan bersama tim. Di lokasi kebakaran hanya tersisa puing-puing hangus dan atap seng yang roboh. Polisi memasang garis kuning, meski warga desa mengintip dari jauh dengan wajah penasaran. Aneh, nggak ada jasadnya. Iya Pak, kalau kebakaran begini biasanya minimal ada sisa tulang atau abu tulang. Ini nggak ada sama sekali. Dan nggak ada jejak mobil, padahal kata warga warung ini selalu ramai pembeli dari luar kota. Buati berbisik pada Pak Jono, "Mas, jangan-jangan kebakaran ini bukan kebakaran biasa." "Iya Bu, ini udah di luar nalar." Karena polisi tak menemukan apa-apa, Pak RT memanggil Mbah Wiro, dukun sepuh desa yang jarang keluar rumah kecuali ada masalah besar. Malamnya di lokasi bekas warung, warga berkumpul sambil membawa obor. Mbah Wiro berdiri di tengah, mengenakan sarung hitam dengan dupa menyala di tangannya. Bau menyan bercampur dengan aroma arang sisa kebakaran. Mbah Wiro berkata, "Kalian semua dengarkan, ini bukan kebakaran biasa. Tempat ini sudah lama dicemari janji darah." Pak RT bertanya, "Mbah, maksudnya janji darah?" "Iya, Pak Randi mencari kaya lewat jalan pesugihan. Ia menumbalkan keluarganya sendiri. Setiap nyawa yang mati menambah rezekinya. Tapi
Ketika sudah penuh, roh penagihnya datang menjemput. Warga mulai gelisah. Beberapa ibu-ibu menutup telinga anaknya. Mbah Wiro menancapkan keris ke tanah, lalu membakar kemenyan di tempat sudut-sudut bekas warung. Tiba-tiba suara lirih terdengar di antara angin malam. "Tolong kami!" Warga terperanjat. Beberapa mundur ketakutan. Mbah Wiro, itu suara arwah yang belum tenang. Warga yang jadi tumbal masih terikat di sini. Polisi mulai percaya. Awalnya polisi menganggap ini hanya tahayul. Tapi malam itu, Pak Budi dan anak buahnya ikut berjaga di dekat lokasi. Sekitar jam 1 dini hari, terdengar suara motor tua melintas. Padahal jalan desa sepi dan motor itu tak terlihat siapa pengendaranya. Tak lama kemudian, tercium bau daging gosong yang kuat. Beberapa warga yang berjaga di pos ronda hampir muntah karena aroma itu, seperti campuran daging dan rambut terbakar. Pak Budi mengucapkan istighfar. "Astagfirullah, kok kayak bau mayat ya? Itu baunya sama persis waktu Randi baru buka warung dulu, Pak," ujar Pak Jono. Mbah Wiro melakukan ritual terakhir, menancapkan kelapa gading dan bunga 7 rupa di bekas pintu masuk warung. Mbah Wiro, mulai malam ini jangan ada yang lewat sini sendirian, apalagi tengah malam. Arwah di sini masih lapar. Sejak itu, polisi menutup area bekas warung dan warga menghindari jalan itu di malam hari. Tidak ada yang berani membangun di tanah itu lagi. Bertahun-tahun kemudian, meski tanah itu sudah ditumbuhi ilalang tinggi, kadang-kadang lampu-lampu aneh terlihat dari jauh, seperti warung yang hidup lagi. Beberapa pengendara luar desa mengaku pernah melihat warung stik berdiri di situ dan nyaris mampir, untung mereka urung masuk.